Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Daimelan. Di video kali ini saya lagi-lagi dipertemukan dengan masalah aki serta pengisiannya. Di sini saya mendapat tantangan untuk menghidupkan kembali aki yang sudah lama mati. Di sini saya menggunakan cas aki. Saya sedang melakukan pengisian, tetapi lagi-lagi akinya tidak bisa menghasilkan listrik lagi ya. Oke teman-teman, saya sudah putus asa untuk melakukan pengecasan pada aki ini. Akhirnya saya ditantang untuk menghidupkan kembali aki yang sudah mati ya. Oke, baik teman-teman, saya akan mencoba trik saya, karena sesuai dengan pemahaman saya, di dalam aki itu terdapat 6 ruang, yaitu ruang sel. Setiap selnya mengandung 2 volt ya. Jadi kalau dihubungkan secara seri, nilai dari 2 volt akan menjadi 12 volt. Oleh karena itu aki ini bernominal 12 volt. Oke teman-teman, tentunya paham dan bisa menelaah ada bagian-bagian sel. Kita bisa lihat di bagian sirip-sirip ini. Di sini mengandung 2 volt, 2 volt, terus 2 volt lagi sampai 6 kali 2 ya, menghasilkan 12 volt. Jadi prinsipnya apabila 2 volt tidak ketemu dengan 2 volt yang lainnya, maka tidak akan terjadi 12 volt. Baik, itu prinsip dasarnya. Jadi saya akan membuka, saya akan mencoba mencari di bagian ini apakah tegangan 2 volt itu sudah masing-masing terhubung atau tidak. Oke teman-teman, saya akan membuka dengan memanfaatkan gergaji ya. Jadi gergaji ini sengaja saya buatkan seperti ini. Saya peruntukkan untuk memperbaiki aki ya. Baik, saya akan cabut listrik pada pengecasan aki. Langsung saya akan memotong aki ini. Kita akan potong pada bagian ini ya, supaya nanti sel-selnya akan kelihatan.
Oke teman-teman, kelihatannya sudah mentok. Usahakan mata gergajinya sampai di sini ya, jangan sampai melewati ini, akhirnya memotong bagian-bagian yang penting. Oke, berhasil saya potong, dan yang kelihatan adalah bagian ini, yaitu bagian antara sel-sel yang saya bahas tadi ya, bahwa di sini terdapat sel, ada 6 sel. Oke, sudah kelihatan. Pada bagian-bagian yang hitam ini sudah dinyatakan putus dari jalurnya. Saya akan bongkar sampai kelihatan dan bisa saya hubungkan kembali dengan menggunakan solder. Teman-teman, usahakan agar aki ini bersih bagian dalamnya. Ini aki sudah usia lama ya, jadi baru kali ini saya ditantang bagaimana aki ini agar bisa terpakai ya. Saya akan mengukur dengan menggunakan multitester bagian mana yang tidak menyambung. Oke teman-teman, saya akan kupas di sini, lalu setiap penyambungan ini kita pastikan sudah terhubung agar kita mengetahui bagian mana yang terputus. Nanti kita akan hubungkan kembali dengan menggunakan timah solder. Oke, saya sudah kupas bagian-bagian penghubungnya di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini ya. Ada 5 bagian penghubung antara 6 sel ini. Kalau salah satu tidak terhubung, maka dipastikan aki itu tidak akan hidup. Oke, langkah awalnya supaya selnya memiliki arus, cukup kita tambahkan air sedikit. Saya sarankan menggunakan air yang berwarna merah untuk sekedar membuat selnya basah saja, tidak perlu kita taruh banyak-banyak. Oke teman-teman, saya mengukur tegangan ya. Di sini tegangan positif dan di sini negatif. Coba saya mau cek. Oh, salah. Ya, kita bisa lihat
multitesternya naik, menunjukkan tegangan sudah ada. Karena saya menambahkan airnya, kemudian saya tes lagi menggunakan alat pengecasan, arus pengecasan ya. Di sini negatif, dan di sini positif. Ya, belum ada percikan, artinya masih ada sel yang belum terhubung dengan baik. Kalau kita cek di sini, arusnya kuat karena ini arus pengisian ya. Kita cek di sini tidak ada percikan, dikarenakan bagian-bagian ini ada yang putus. Saya akan solder ulang semua ya. Ini hanya voltase biasa yang muncul, bukan kekuatan dorong. Saya matikan ulang, lalu saya akan mensolder satu persatu ya. Saya sarankan menggunakan solder berkapasitas tinggi yang panasnya sangat tinggi ya. Oke, timahnya sudah menempel. Ini kalau menggunakan solder biasa tidak mungkin menempel ya. Ini harus panasnya layak. Saya menggunakan solder berkapasitas 100 watt. Oke, teman-teman semua, di sini saya sudah menghubungkan pada bagian penyambungan ini. Saya menggunakan solder. Baik, saya akan ukur lagi tegangan yang dihasilkan. Apakah ada peningkatan? Oke, kita lihat di multitester, tegangannya ada peningkatan. Lalu saya akan mencoba melakukan pengecasan. Tetapi pada prinsipnya memang begitu jalur pada aki. Bagian terpentingnya hanya 6 sel itu dipastikan terhubung dengan baik. Kita akan melakukan pengecasan. Tetapi trik semacam ini perlu saya informasikan bahwa trik semacam ini hampir 90% dinyatakan berhasil dan aki sudah bisa terpakai kembali. Baik teman-teman, sekian dulu video tentang cara mereparasi ulang aki. Semoga di video ini ada manfaatnya, dan bagi teman-teman yang merasa ada manfaatnya,
silakan saja klik tombol subscribe sebagai dukungan agar saya lebih bersemangat lagi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.